Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wala haula wala quwata illa billahil aliyil azim, amma ba'd. Di video kali ini kembali Madia akan menganalisa akun yang bernama Tamparagi. Di sini kita kembali melihat bagaimana ketidakperan, artinya ya orang namanya orang kafir ya, dia segala macam cara digunakan untuk mempoles argumennya seolah-olah itu baik gitu loh. Mari kita lihat apa yang ingin disampaikan Tamparagi di video kali ini. Oke, Madia kembali, go. Halo semua. Beberapa waktu yang lalu, Bapak Gracia Pelo membuat video di channel Inyo Manis yang berjudul Quran Bukan Kitab Sejarah. Kisah Injil zaman Musa, Quran Al-Araf 157. Apa yang dipaparkan oleh Gracia Pelo di dalam video itu sudah sangat bagus. Namun, sepertinya ada beberapa hal yang perlu saya tambahkan karena saya teringat bahwa teman-teman yang muslim hanyalah kaum penghafal yang tidak mengerti apa yang dihafalkan. Kita bangga menghafal Al-Quran tapi tidak memahami Al-Quran. Senang mengulang berbahasa Arab tapi tidak mengerti bahasa Arab. Suka membaca Al-Quran tapi tidak memahami maknanya. Akhirnya apa? Menjadi keledai di Indonesia. Oke, kembali langsung saja Madia menanggapi postingan yang dibuat oleh Tamparagi mengenai Ustadz yang berceramah mengenai faedah atau keistimewaan orang yang membaca dan menghafal ayat Al-Quran itu gitu loh. Di situ Ustadz menjelaskan bahwa keuntungan orang dan keistimewaan orang yang menghafal Al-Quran, kemudian orang yang memahami artinya, memahami maknanya, juga menjalankan atau mengamalkannya dalam kehidupan dia sehari-hari, itu sangat bermanfaat sekali faedah dalam ajaran Islam. Hanya saja di sini Tamparagi kembali memotong video itu sehingga makna yang disampaikan oleh Ustadz tersebut jadi berubah maknanya karena terpotong. Sebenarnya ceramah beliau itu menunjukkan keistimewaan Al-Quran. Nah, terus hal-hal apa saja yang diharapkan apabila setelah menghafal Al-Quran tersebut. Ya tentunya bukan hanya menghafal, kata Ustadz tersebut, dan bukan hanya bangga dengan hafalan, tetapi mengamalkannya dalam kehidupan sehari-hari. Nah, di sini Tamparagi memotong, artinya kelanjutan dari ceramah video tersebut dipotong Tamparagi sepihak sehingga maknanya yang muncul ya seperti yang disampaikan oleh Ustadz tadi gitu loh. Oke, kembali kita lihat bagaimana Tamparagi memotong kembali ayat ceramah yang disampaikan oleh Ustadz dalam ajaran agama Islam itu sendiri. Oke, kita cek ya. Sepertinya, banyak teman-teman Kristen yang juga kurang paham sejarah. Sehingga, mungkin banyak yang kurang paham apa yang menjadi masalah di dalam Al-Quran surat 7 ayat 157 itu. Jadi pada video ini, saya akan coba menjelaskan dengan sejarah dan bahasa yang lebih sederhana, supaya teman-teman tahu betapa fatalnya kesalahan Al-Quran surat 7 ayat 157. Sebelum kita mulai, saya ingin memberitahukan bahwa channel Gracia Pelo namanya Inyo Manis, dan linknya sudah saya taruh di deskripsi video ini, supaya teman-teman bisa subscribe channel Gracia Pelo juga, karena banyak hal yang dia jelaskan dengan sangat baik, dan tidak bisa saya taruh ke channel ini semuanya. Gracia Pelo juga menerbitkan buku-buku untuk teman-teman yang mau belajar apologetika. Saya sangat merekomendasikan buku-buku Gracia Pelo, karena buku-buku itu bisa menjadi buku pegangan untuk teman-teman menjawab tuduhan-tuduhan standar yang dilontarkan oleh teman-teman muslim. Jadi, teman-teman silakan beli buku-buku karya Gracia Pelo dan subscribe channel Inyo Manis setelah nonton video ini ya. Nah, buat teman-teman muslim yang takut untuk murtad, nggak usah nonton video ini ya. Karena jika kamu menonton video ini,
kamu akan menjadi sadar dan melihat dengan jelas bahwa Al-Quran tidak mungkin wahyu dari Tuhan. Kalau kamu terus nonton video ini, berarti kamu sudah siap untuk membuka hati dan pikiranmu untuk melihat fakta bahwa Al-Quran tidak mungkin wahyu dari Tuhan. Dan kamu sudah siap. Oke, saya akan jawab dulu. Kalau Al-Quran itu tanpa ragu tidak mungkin wahyu dari Allah, Al-Quran itu tidak mungkin wahyu dari Tuhan Pencipta. Mengapa Anda menista ayat Al-Quran itu gitu loh? Mengapa Anda susah-susah memanipulasi, memutar-mutar maknanya, membuang dan menambah dari tafsir ayat Al-Quran itu sendiri? Ini saya kasih contoh ya. Anda mengatakan itu bukan wahyu kebenaran dari Allah, tetapi Anda takut gitu loh. Anda takut Al-Quran tersebut. Buktinya Anda berusaha memutar balik makna dan ayat Al-Quran itu. Oke, ini saya tampilkan ketakutan Anda terhadap Al-Quran tersebut sehingga Anda menista, memalsukan ayat Al-Quran tersebut. Oke, kita lihat dulu ya. Hal-hal apa saja yang dinistakan atau dipalsukan oleh Tamparagi terhadap terhadap kitab Al-Quran itu sendiri. Nah, di sini Tamparagi menambahkan kata adalah setelah kata orang-orang yang beriman, sehingga makna orang-orang beriman itu jadi hilang menjadi suatu pengertian. Mari kita lihat omongan dari Tamparagi yang memalsukan tafsir ayat Al-Quran ini. Oke, kita lihat ya. Kok saya nggak ngelihat ya? Orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in, bukan orang-orang Islam. Juga pada semua ayat tentang surga yang tadi saya baca. Oke, di situ sudah kita lihat kan, dia menambahkan kata adalah sehingga menghilangkan makna Al-Quran itu yang sebenarnya. Mari kita ulang biar jelas ya apa yang disampaikan Tamparagi ini. Orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in, bukan orang-orang Islam. Juga pada semua ayat. Oke, di sini sudah kita lihat orang yang bernama Tamparagi telah menista Al-Quran. Nah, saya akan balik kepada para pengikut, para penggiat media yang mengikuti Tamparagi. Apabila kitab suci Anda dipelintirkan seperti Tamparagi ini, memutarbalikkan ayat-ayat Anda, mau apa Anda gitu loh? Anda terima apa tidak gitu loh. Yang ini saya tanyakan kepada para pengikut Tamparagi yang berkomen-komen yang selalu membela-bela orang-orang seperti ini, Tamparagi ini. Sekarang kitab suci Anda ditipu, dirubah-rubah makna ayat Al-Quran atau ayat kitab Injil Perjanjian Baru Anda. Kitab Perjanjian Baru dirubah-rubah seperti Tamparagi ini, Anda bersedia apa tidak? Nah, ini contohnya Tamparagi sudah merubah tafsir ayat Al-Quran itu sendiri gitu loh. Mari kita simak yang lain lagi ya. Kan kembali Tamparagi menista dengan menafsirkan ayat Al-Quran itu dia dengan menyamakan ayat yang satu dengan ayat yang lain pengertian sujud. Jadi sujud di ayat yang pertama itu disamakan Tamparagi dengan sujud pada ayat yang lain. Dan kemudian diambil kesimpulan dengan semaunya oleh Tamparagi. Nah, di dalam tafsir ayat Al-Quran ini, sujud menyembah kepada Allah, itu juga ada sujud penghormatan kepada Allah, atau sujud penghormatan kepada manusia. Jadi, dia di sini Tamparagi menyamakan itu. Padahal di dalam tafsirnya, yang sebenarnya di dalam ayat Al-Quran ini, yang sudah terbukukan, tidak seperti itu. Dia di sini kembali menista ayat Al-Quran ini dengan menyamakan sujud menyembah Allah, dan sedangkan ayat yang lain sujud penghormatan kepada manusia yang diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita dengar penistaan yang dilakukan kembali oleh Tamparagi di ayat ini. Berkata kalau Al-Quran berasal dari Tuhan yang benar, tidak ada kontradiksi kan? Kalau ada kontradiksi berarti bukan dari Tuhan yang benar kan? Yuk kita baca ini. Al-Quran surah 16 ayat 49.
dan segala apa yang ada di langit dan di bumi hanya bersujud kepada Allah, yaitu semua makhluk bergerak dalam kurung bernyawa. Oke. Nah, di ayat ini sudah sangat jelas tafsirnya, yaitu surah 16 ayat 49 ini itu sujud menyembah kepada Allah, ya. Ini di garis bawahi dulu. Ini sujud menyembah kepada Allah. Oke, kita dengar selanjutnya. Dalam kurung juga para malaikat, dan mereka dalam kurung malaikat tidak menyombongkan diri. Di situ tertulis bahwa para malaikat hanya bersujud kepada Allah. Betul kan? Al-Quran surah 7 ayat 11. Dan sungguh kami telah menciptakan kamu, kemudian membentuk dalam kurung tubuhmu. Kemudian kami berfirman kepada para malaikat, bersujudlah kamu kepada Adam. Maka mereka pun sujud. Kecuali. Nah, di ayat Quran 7 surah 7 ayat 11 ini, sujud yang di ayat ini adalah sujud penghormatan kepada manusia, Allah yang suruh. Sujud penghormatan kepada manusia, Allah yang suruh. Ya, ini bedanya. Nah, kebodohan tanpa ragi ayat ini disamakan sujud dengan ayat yang tadi sudah kita bahas sebelumnya. Itu kebodohannya. Dia menyamakan sujud. Sujud di sini artinya sama saja seperti kita sujud kepada para pembesar, sujud kepada raja, atau sujud kepada orang tua. Sujud penghormatan namanya di sini. Sujud untuk menghormati ciptaan Allah yang bernama manusia. Itu Allah suruh kepada malaikat-malaikat. Nah, itulah cikal bakal nanti ada historis sejarahnya mengapa iblis atau setan itu tidak mau sujud. Nah, jadi sujud di sini kembali dinodai dinista oleh orang yang bernama Tamparagi itu dengan menyamakan dengan sujud yang sebenarnya, yaitu sujud menyembah kepada Allah. Mari kita dengar cara dia menggiring opini. Iblis, ia dalam kurung iblis tidak termasuk mereka yang bersujud. Jelas ya. Surah 7 ayat 11 menyatakan bahwa para malaikat tidak hanya bersujud kepada Allah. Para malaikat bersujud kepada Adam, dan itu Allah yang suruh. Jelas kontradiksi dengan surah 16 ayat 49 bahwa para malaikat hanya bersujud kepada Allah. Nah, di sini Tamparagi mengatakan kontradiksi, katanya dua ayat ini. Padahal dia bodoh, tidak membuka tafsir ayat Al-Quran itu yang sebenarnya, Tamparagi. Seandainya dia buka, dia akan mengerti bahwa sujud yang di dalam terjemahan ayat Al-Quran untuk ini, kedua ayat ini berbeda sujudnya. Sujud penghormatan sama sujud menyembah kepada Allah itu berbeda. Nah, tapi di sini Tamparagi kembali menistanya dengan menyamakan kedua ayat Al-Quran ini, sehingga penggiringan opini bahwa Al-Quran itu kontradiksi. Oke, bagaimana ini Tamparagi? Silakan pengikut Tamparagi yang mau dibodohin Tamparagi, silakan menilai ini. Oke. Berkata bahwa Allah membuat keputusan untuk memenuhi neraka dengan jin dan manusia. Jadi siapa Allah menurut Al-Quran? Menurut pengakuan Allah sendiri. Kenapa Allah yang katanya menciptakan manusia, kok maunya membuat manusia memenuhi neraka? Yuk kita baca Al-Quran surah 51 ayat 56. Aku tidak menciptakan jin dan manusia, melainkan agar mereka beribadah kepadaku. Jadi, di dalam Al-Quran, Allah mengaku bahwa dia bukan pencipta manusia. Oke, nah kembali di sini dia menafsirkan Al-Quran 51 surah 51 ayat 56 ini dengan
penistaan atau pemalsuan kembali maksud ayat ini gitu loh. Sedangkan yang benar maksud ayat ini adalah Allah Subhanahu wa taala itu menjelaskan bahwa tujuan hidup diciptakannya manusia itu. Dalam ayat ini loh ya, tujuan hidup manusia diciptakan, termasuk di dalamnya juga jin. Tujuannya itu diciptakan untuk apa? Tentunya untuk beribadah. Bukan di sini, bukan Allah Subhanahu wa taala bukan menjelaskan masalah penciptaan, bahwa manusia itu maksudnya diciptakan, bukan itunya, tetapi tujuan diciptakan. Tolong tanpa lagi Anda harus, otak Anda sebenarnya Anda tahu karena tafsirnya sudah sangat jelas di dalam Al-Quran. Cuma Anda ini menista ayat Al-Quran ini kembali, bahwa ini bukan maksud artinya manusia itu diciptakan atau tidak oleh Tuhan, tapi ini tujuan manusia itu diciptakan. Jadi bukan menjelaskan masalah apakah Tuhan menciptakan manusia atau dan jin itu tidak, apa benar apa tidak, bukan itu ayat ini. Justru ini menjelaskan bahwa manusia itu diciptakan itu tujuannya untuk apa. Nah, kemudian yang ayat yang sebelumnya tadi, ayat yang dikorelasikan tanpa lagi mengenai ayat tentang penciptaan yang jin, itu juga ini penciptaan yang jin itu juga tidak benar gitu loh. Penciptaan yang jin yang dikorelasikannya dengan bahwa manusia itu memasuki neraka semua, bahwa Tuhan itu menciptakan manusia dan jin itu memasuki neraka semua juga tidak benar. Dia juga di sini menafsirkan ayat ini, ayat 11 ayat 100 surah 11 ayat 118 sampai 119. Ini juga dia menafsirkan dengan salah. Kesalahannya di mana? Dia membuat penggiringan opini bahwa semua manusia masuk neraka. Padahal Allah Subhanahu wa taala tidak ada menjelaskan ayat ini bahwa semua manusia masuk neraka. Silahkan ada cek terjemahan ini. Tapi dia sudah mempoles sesuatu yang bertentangan kembali dengan ayat Al-Quran itu sendiri. Oke, ini coba saya dengarkan dia cara menistakannya ini di sini. Ini proses penistaan tanpa lagi dalam ayat Al-Quran ini di sini kembali dia menistakan. Biar pengikutnya dan semua orang yang mendengar ini tidak mudah dibohongi oleh manusia yang bernama tanpa lagi ini gitu loh. Oke, agar jelas. 11 ayat 118 sampai 119 berkata bahwa Allah membuat keputusan untuk memenuhi neraka dengan jin dan manusia. Jadi siapa Allah menurut Al-Quran? Menurut kan dia mengatakan dengan sepihak bahwa Allah menciptakan manusia dan jin itu untuk memenuhi neraka. Ini adalah penafsiran yang sangat salah terhadap Al-Quran oleh tanpa lagi kembali. Semoga ini para pendengar dimanapun saat ini Anda berada, unsur-unsur penistaan dan pemalsuan ayat Al-Quran oleh tanpa lagi sudah sangat jelas. Saya postingkan kembali di mana dia nanti menyatakan atau memalsukan kembali ayat-ayat Al-Quran itu. Tanpa lagi mengatasnamakan Al-Quran, padahal Al-Quran tafsir yang sebenarnya tidak seperti yang disampaikan oleh tanpa lagi. Coba kita dengar bagaimana dia menafsirkan, memalsukan ayat Al-Quran ini. Kita dengar. Ini menurut Al-Quran ya, bukan menurut saya. Yang masuk surga adalah mereka, orang-orang yang beriman, yaitu orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in. Dan yang masuk neraka adalah kamu, orang-orang Islam. Coba teman-teman pikir ulang ya. Di dalam Al-Quran surah 2 ayat 30, Allah menyatakan bahwa dia maunya menjadikan manusia di bumi. Oke, bagaimana para pengikut tanpa lagi dia memalsukan ayat Al-Quran itu gitu loh. Padahal di Al-Quran itu sudah tafsirnya sudah jelas, sudah terbukukan, teksnya tinggal dibaca di dalam
Dalam Google pun, dalam YouTube pun tinggal diketik tafsir Al-Quran yang benar gitu loh. Tapi tanpa ragu di sini dia sengaja memalsukan, menista ayat Al-Quran itu sendiri dengan penggiringan opini bahwa yang masuk surga itu orang ajaran agama dia dan orang-orang Yahudi dan Sabi'in. Orang-orang Islam, orang-orang beriman itu dibuangnya, dijadikan kata pengertian dengan menambahkan makna yang tidak sebenarnya. Oke, bagaimana? Oke, di sini saya langsung menampilkan hal-hal apa saja yang dinistakan atau dipalsukan oleh Tamparagi terhadap terhadap kitab Al-Quran itu sendiri. Nah, di sini Tamparagi menambahkan kata adalah setelah kata orang-orang yang beriman, sehingga makna orang-orang beriman itu jadi hilang menjadi suatu pengertian. Mari kita lihat omongan dari Tamparagi yang memalsukan tafsir ayat Al-Quran ini. Oke, kita lihat ya. Kok saya nggak ngelihat ya? Orang-orang yang beriman adalah orang-orang Yahudi, Nasrani, dan Sabi'in, bukan orang-orang Islam. Oke, kita lanjut kembali. Di sini Tamparagi memposting potongan-potongan video yang tidak sesuai dengan ceramah yang sebenarnya. Oke, kita lanjut dulu ya. Dur bicara seperti ini, kata Gus Dur, yang memang begitu Pak Sakur. Saya ini beragama kayak pegang bara, dilepas nggak boleh, dipegang saya sakit. Ya kan artinya. Oleh karena itu, yuk sekarang kita berpikir, jangan takut murtad dong. Daripada kamu mempercayai sesuatu yang tidak benar. Betul nggak? Ya iya, berpikir kritis. Selama ini kita dididik beragama ini dengan cara pejamkan matamu, matikan lampu, tutup jendela, kunci pintu. Yakinlah begitu caranya. Selama ini kan begitu. Pokoknya kan begitu. Yuk kita berbicara rasional. Bagaimana? Kamu mau terus menghafal apa yang kamu tidak mengerti dan hidup di dalam dusta? Atau Oke. Nah, di sini sebenarnya Tamparagi dia iri hati. Artinya malu karena dari ajaran agama dia tidak ada yang bisa hafal. Kitab-kitab sucinya itu tidak ada yang bisa menghafal. Apalagi kitab sucinya itu cuman terjemahan gitu loh. Makanya dia iri kepada umat Islam yang mudah sekali menghafal ayat-ayat Al-Quran itu gitu loh. Makanya dia karena iri hati, dia mencoba untuk ngeles dengan cara ya mencari pembenaran bahwa menghafal Al-Quran itu tidak baik katanya kalau tidak memahami. Justru di dalam Islam itu ada 3 tahap dalam ajaran Islam itu yang harus dijalani orang-orang Islam itu gitu loh. Karena di dalam Islam itu ada surah Al-Alaq ayat 1-5 pertama kali ayat turun itu umat Islam disuruh membaca, artinya Iqra, bukan menghafal. Pertama kali disuruh membaca. Justru menghafal itu adalah tahap yang kedua di dalam ajaran Islam itu sendiri. Jadi setelah menghafal, setelah membaca, memahami makna dari ayat-ayat Al-Quran itu, kemudian menghafal. Nah, baru melaksanakan ayat-ayat apa yang dimaksud di dalam ajaran makna dari ayat Al-Quran itu sendiri. Nah, di sini Tamparagi kembali dia beriri hati kepada orang-orang Muslim. Bahkan orang-orang Muslim itu Tamparagi, dia bisa hafal juga kitab-kitab Anda. Walaupun hanya tema-tema besarnya atau ayat-ayat yang sangat biasa didengar sudah di dalam ayat-ayat tersebut, sangat bisa hafal juga. Bukan hanya kitab terjemahannya yang dihafal, kitab Ibrani dan Yunani. Nah, makanya Anda saya tantang, silahkan Anda berdebat. Kami siap berdebat, Madiyah siap berdebat sama Anda. Orang Islam tidak takut berdebat. Kalau Anda berani, Anda berdebat sama Nandar, itu Ustadz Nandar siap menunggu Anda. Kalau Anda pintar bahasa Ibrani, kalau Anda pintar bahasa Yunani, karena kitab asal Anda ini berasal dari sana. Apa malu
begitu ditanya tentang ayat ini dicari dulu di kitab, bla bla, dibuka dulu, memakan waktu puluhan menit, 20, nggak dapat lagi mencari di dalam kitab. Apa begitu sifat yang Anda banggakan terhadap dengan memahami Alkitab itu tanpa ragi? Apa begitu? Kalau orang Islam tuh pinter, dia pinter-pinter, pandai-pandai. Jadi begitu disebutkan ayat, dia tidak perlu membuka kitab-kitab lagi, malu-maluin. Apalagi sebagai tokoh, sebagai ustadz atau sebagai bagian dari agama yang penting di situ. Begitu disebut ayat sudah langsung nempel di otaknya, langsung dijelasin. Beda dengan ajaran agama Anda, kata Anda kan Anda perlu menghafal, memahami doang. Ya malu. Buka dulu, mana tas saya, cari dulu di dalam kitab. Baru dicari ayatnya. Mencari puluhan menit, memakan waktu, membuang-buang waktu. Itu yang Anda katakan hanya dengan memahami tanpa ragi. Ya kelihatan bodoh. Kelihatan bodoh kalau Anda mengatakan umat Islam itu dengan menghafal itu tidak baik. Justru dalam Islam itu sangat baik sekali, sangat dianjurkan menghafal. Karena di dalam ajaran sekolah pun matematika, bahasa Arab, bahasa Inggris, kimia, fisika itu rumus-rumus semua harus dihafal. Kosakata harus dihafal. Nah, setelah itu diamalkan gitu loh. Justru di dalam Islam itu memahami itu dalam urutan pertama tanpa ragi. Dengan Iqra itu membaca segala sesuatu. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Nah, itu sudah membaca, menguraikan, menjelaskan makna semua di dalam kandungan ayat Al-Quran itu. Nah, kemudian untuk dalam sholat itu dibaca ayat-ayat Al-Quran itu, makanya secara otomatis hafal. Sebenarnya tidak juga terlalu inisiatif untuk menghafal Al-Quran itu, enggak. Itu karena sering dibawa sholat, dibaca ayat tersebut dibaca pada saat sholat, hafal tanpa ragi gitu loh. Jadi ini berbeda dengan kitab Anda. Seharusnya Anda fair dong. Kitab Anda kan bahasa aslinya ada. Mengapa Anda terjemahan? Karena bahasa kitab terjemahan itu cenderung bias. Maknanya itu cenderung bias. Tidak banyak yang tidak sesuai dengan teks original dari bahasa asli kitab tersebut gitu loh. Itu sudah disinggung. Setiap perdebatan itu sudah disinggung. Nah, silahkan berdebat. Kalau memang Anda berani, ayo kita berdebat gitu loh. Madiyah siap berdebat. Oke, kita lanjut. Melihat kebenaran dan keluar dari Islam. Kalau kamu mau terus hidup di dalam dusta tanpa mengetahui kebenaran, silakan tutup video ini sekarang ya. Karena setelah lagu pembukaan video ini, hati dan pikiranmu akan siap untuk menerima kebenaran dan keluar dari Islam. Oke, kita mulai aja ya. Nah, pertama kita belajar sejarah dulu ya. Perhitungan tahun Masehi yang kita gunakan adalah tahun Mesias. Artinya, tahun yang dihitung sejak kelahiran Yesus Kristus Sang Mesias. Jadi, peristiwa Yesus disalibkan dan bangkit dari kematian terjadi pada tahun 30-an. Injil Markus diperkirakan ditulis pada tahun 60-an, 30 tahun setelah Yesus naik ke surga. Injil Matius dan Lukas diperkirakan Yesus naik ke surga. Injil Matius dan Lukas diperkirakan ditulis pada tahun 80-an. 5 adalah murid Yesus yang paling terakhir meninggal. Dan dia adalah saksi mata atas segala peristiwa yang terjadi pada Yesus. Jadi, Injil Matius, Markus, dan Lukas sudah beredar di kalangan gereja ketika Yohanes masih hidup. Jika ada kesaksian yang keliru, sudah pasti Yohanes akan menulis surat atau buku kepada gereja-gereja pada saat itu yang isinya adalah bantahan atas buku-buku yang ada. Kenyataannya, Yohanes tidak membantah kesaksian yang tertulis pada buku-buku itu. Dia bahkan menegaskannya pada buku Injil Yohanes yang dia tulis, supaya gereja-gereja lebih memahami apa yang disampaikan di dalam buku-buku Injil yang lainnya. Oke, ini saya jawab dulu langsung. Nah, kan ada 4 Injil yang sudah dikanonim. Nah, sekarang murid-murid Yesus itu bukan hanya 4 orang, ya kan? Murid-murid itu lebih daripada 12 orang. Tentunya banyak sekali Injil-Injil yang lain yang juga beredar pada masa itu. Nah, pemahamannya, faktanya mengapa Injil-Injil yang sebenarnya juga satu jalur dengan Yesus itu ditolak.
Itu mengapa. Nah, mengapa malah justru surat-surat dari Paulus malah dijadikan bahan untuk masuk ke dalam kitab Perjanjian Baru itu sendiri. Kan hal sesuatu yang sangat, ya Anda nilai sendirilah mengapa itu bisa terjadi. Kitab Injil itu bukan hanya dari 4 murid, yang itu pun masih diragukan murid-muridnya itu. Benar tidaknya berita berasal betul-betul dari murid pun masih kontradiksi. Nah, sekarang murid-murid yang lain itu loh, kenapa ditolak gitu loh. Siapa yang berhak menentukan itu untuk ditolak apa tidak? Ya kan? Nah, ini yang perlu jadi renungan sebenarnya. Kita lanjut aja deh. Nah, biasanya teman-teman yang muslim bertanya, mana Injil Yesus yang asli? Jadi sekarang saya mau memberikan jawaban kepada teman-teman yang muslim begini. Yesus bukan tukang jualan buku yang turun gedebuk dari langit. Dan Injil bukan kata yang berasal dari bahasa Arab. Kata Injil berasal dari bahasa Yunani Evangelion yang diserap ke dalam bahasa Arab. Eu artinya baik. Evangelion artinya adalah berita atau kabar. Angelos artinya adalah pembawa berita atau pembawa kabar. Oke, saya langsung jawab dulu ya. Yesus atau Nabi Isa itu sesuai dalam Injil Matius, dia meneruskan ajaran Musa. Berarti kitab Nabi Musa bahasa apa? Kitab Nabi Musa bahasa Ibrani. Ya kan? Nah, berarti pada saat itu Yesus, karena dia meneruskan ajaran Nabi Musa, kitab Taurat, dia pasti membaca kitab Taurat dalam bahasa Ibrani. Nah, kemudian setelah itu Yesus dalam bahasa sehari-harinya apa? Bahasa Aramain. Ya kan? Karena apa? Karena pada saat itu Romawi itu bahasa Yunani, itu bahasa penjajah pada masa itu. Sedangkan Yesus itu bagian dari orang Yahudi. Otomatis dia bahasa Ibrani dan bahasa Aramain. Nah, berarti faktanya kalau Anda tanpa lagi mengatakan bahasa kitab Anda itu dalam bahasa Yunani, itu boleh dikatakan itu karena sudah adanya Romawi yang menjajah bangsa Yahudi, bangsa Israel pada masa itu. Makanya campur tangan dari Romawi sehingga adanya bahasa Yunani masuk ke dalam Injil itu sangat kuat. Karena bahasa aslinya bahasa Nabi Isa atau Yesus itu bukan bahasa Yunani, karena dia orang Yahudi. Dia adalah raja orang Yahudi pada masa itu. Otomatis orang Yahudi bahasanya Ibrani dan Aramain. Oke? Kita lanjut dulu. Ini fakta loh ya, ini fakta yang saya ceritakan, fakta, dan bisa dicek kembali dalam sejarahnya gitu loh. Oke? Ibrani Angelos adalah Malaki yang diserap ke dalam bahasa Arab lalu ke bahasa Indonesia menjadi malaikat. Kata Angelos ini juga yang diserap ke dalam bahasa Inggris angel. Jadi Evangelion atau Injil itu artinya adalah berita baik atau kabar baik. Bukan judul buku yang turun gedebuk dari langit yang tidak seorang pun tahu apa artinya. Nah, apa Injilnya? Apa kabar baiknya? Kabar baiknya adalah Yesus Kristus bangkit dari kematian dan naik ke surga untuk mempersiapkan tempat bagi orang-orang yang percaya kepada Dia. Injil Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah buku-buku kesaksian tentang kabar baik itu. Oke, saya langsung jawab tanpa lagi. Di dalam berbicara mengenai ajaran agama, keyakinan suatu ajaran agama itu tentunya harus disertai dalil dan ayat-ayat di dalamnya. Karena Anda mengatakan bahwa Yesus itu kembali bangkit dari kematian dan naik ke surga, itu harusnya Anda lampirkan dalil dan ayat-ayatnya agar bisa ditanggapin.
Karena Anda tidak melampirkan ayat-ayat tersebut dan dalil-dalil tersebut, maka saya katakan itu hanya omong kosong, argumen dan opini doang oleh Anda tanpa lagi. Kalau Anda berbicara agama, apalagi keyakinan dalam suatu ajaran baik Islam, baik Nasrani, Yahudi, itu harus sertakan dalil. Nah, sekarang kenaikan kebangkitan Isa atau Yesus itu mana dalilnya? Mana ayatnya? Saya minta dalilnya di dalam kitab Taurat. Ya kan, saya minta dalilnya di dalam kitab Taurat tersebut. Karena apa? Karena dalam kitab Taurat itu informasi segala macam itu pasti ada, apalagi nubuatan tentang Isa atau Yesus tersebut. Nah, karena apa? Karena informasi dari Injil itu sendiri yang dikanonim dari 4 murid Yesus itu dibuat setelah Yesus itu wafat atau meninggal dunia. Jadi tidak fair kalau informasi bahwa kenaikan Isa Al-Masih itu dibuat setelah Isa atau Yesus itu mati atau wafat. Saya minta dalilnya kalau memang Anda bisa buktikan tanpa lagi. Kalau Anda tidak bisa buktikan dalilnya dalam kitab Taurat, berarti omongan Anda ini omong kosong gitu loh. Saya minta bukti, dalil dan ayat-ayat tanpa lagi ya. Bahasa zaman sekarangnya, Matius, Markus, Lukas, Yohanes adalah buku-buku biografi tentang Yesus Kristus, sang kabar baik itu. Kenapa ada 4? Karena ada 4 orang yang menulis dengan sudut pandang kesaksian yang berbeda. Kesaksian 1 orang bisa dipertanyakan. Kesaksian 2 orang lebih kuat. Ini ada 4 orang yang menulis dengan sudut pandang yang berbeda. Oke, saya jawab dulu. Murid-murid Yesus itu bukan hanya 4 tanpa lagi. Dan murid-murid Yesus yang lain itu mempunyai Injil yang sama pada saat itu. Faktanya kenapa Injil itu ditolak? Padahal hidupnya satu zaman, satu jalur. Dan itu juga salah satu bukti bahwa itu saksi-saksi juga. Ya kan? Nah, ini juga buat renungan dan buat PR bagi siapa saja yang mendengar bahwa Injil itu bukan hanya 4. Oke? Yakin bahwa kesaksian ini adalah benar. Ada 4 orang yang menulis kesaksian, berarti kesaksian itu sudah sangat kuat. Jadi, teman-teman yang Muslim jangan pertanyakan kenapa Matius, Markus, Lukas, Yohanes disebut Injil. Pertanyakan kenapa Al-Quran tertulis kata Injil yang bukan bahasa Arab, dan kenapa kalian tidak mengerti apa artinya, tetapi disuruh hafalin doang. Sampai di sini paham ya? Nah, Musa kira-kira hidup pada tahun 1500 sebelum Masehi. Jadi, ada jarak 1500 tahun antara Musa dengan Yesus. Kalau teman-teman yang Muslim sulit membayangkan berapa lama 1500 tahun itu, sekarang tahun 2020. Muhammad kira-kira hidup pada tahun 600-an. Jadi, jarak antara kamu dengan Muhammad adalah 1400 tahun. Jarak antara Musa dengan Yesus lebih jauh daripada jarak antara kamu dengan Muhammad. Nah, Musa adalah anak Amran dari suku Lewi, keturunan Israel. Musa mempunyai abang yang bernama Harun dan kakak perempuan yang bernama Miriam. Teman-teman yang Muslim perhatikan nama Miriam ya di situ ya. Teman-teman jangan sangka bahwa Miriam ini adalah Maria ibunya Yesus. Namanya memang mirip, tetapi Miriam dan Maria ibu Yesus bukan orang yang sama. Mereka berjarak 1500 tahun. Oke? Yang disebut dengan Torah atau Taurat adalah 5 buku pertama dari 39 buku yang ada di dalam Perjanjian Lama di dalam Alkitab. Arti kata Torah adalah hukum atau petunjuk. Di dalam Torah ada cerita tentang Musa. Dan tidak semuanya ditulis oleh Musa. Sampai di sini paham ya? Ada yang saya harus garis bawahi dulu tanpa lagi. Anda tadi mengatakan bahwa dalam kitab Nabi Musa itu terbagi berbagai macam, yaitu kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru dan kitab Torah. Nah, yang perlu saya garis bawahi, untuk Perjanjian Lama itu
adalah bagian dari kitab Musa. Nah, sedangkan kitab Perjanjian Baru itu dibuat setelah Yesus atau Nabi Isa itu wafat. Jadi jaraknya sangat beda, jauh sekali. Jadi juga tidak bisa disamakan antara kitab Perjanjian Lama dan kitab Perjanjian Baru. Itu yang pertama. Yang kedua, orang-orang Yahudi menolak kitab Perjanjian Baru Anda. Nanti saya postingkan juga perdebatan antara orang Yahudi dan orang agama Kristen, agama Anda, tentang kitab Perjanjian Baru dan kitab Perjanjian Lama. Nah, di situ sudah sangat jelas juga di mana kitab Torah yang disebut dengan kitab Perjanjian Lama itu tidak bisa digabung dengan kitab Perjanjian Baru. Anda aja di sini yang mencoba untuk menggabung kitab itu gitu loh. Karena sebelumnya orang-orang Yahudi menolak kitab Perjanjian Baru. Itu banyak yang menolak. Nah, terus agama Anda pun mereka juga tidak hampir sebagian besar tidak menerima ajaran agama Anda. Kristen ini dengan trinitasnya di asal ajaran agama itu datang. Tidak diterima tanpa ragu. Ini bukti nyata, fakta nyata tidak diterima. Jadi kalau Anda berusaha untuk membuat penyamaan antara Perjanjian Lama dan Perjanjian Baru itu jauh sekali berbeda, tidak ada jalan gitu loh. Oke, saya lanjut. Paham? Di sini, kira-kira pada tahun 1500 sebelum Masehi, ada Musa, Harun, dan Miriam di dalam buku-buku yang teman-teman kenal dengan nama Taurat. Setelah 1500 tahun, di sini, pada abad pertama, ada Yesus di dalam buku-buku yang teman-teman kenal dengan namanya Injil. Kemudian, 600 tahun setelah Yesus, ada Muhammad dengan Al-Quran. Dan sekarang, ada kalian pada tahun 2000-an. Jelas ya? Oke, di sini saya hanya menggarisbawahi walaupun silsilah ini tidak sama dengan ajaran Islam, tapi ya biarlah Anda. Saya cuma hanya menjelaskan bahwa di dalam ajaran Islam itu setelah Nabi Ibrahim itu mempunyai anak yang namanya Ishak, ya. Ibrahim mempunyai anak namanya Ishak. Tapi di jalur lain pada ibu yang lain yang bernama Hajar itu melahirkan Ismail. Kalau dari Ishak ini bernama Sarah. Nah, terus kemudian Ishak ini menurunkan jalur ke Yakub. Nah, jalur ke Yakub turun ke Lewi, baru ke Ashar, baru ke Hakosat, baru ke Imran, baru turun ke Musa. Itu jalurnya ya. Nah, kalau jalur dari Hajar ke Ismail itu jalurnya ke Timur Tengah, karena pada saat itu Hajar itu diusir dan pergi dia ke Timur Tengah sana. Jadilah pada saat itu bangsa Kedar. Bangsa Kedar itu yang sudah dinubuatkan di dalam Yesaya 42 itu, yaitu bangsa Kedar dan bangsa Sela. Di situ adalah tumbuh pemimpin yang menghancurkan berhala-berhala. Nah, itu sebenarnya cikal bakal kenubuatan Nabi Muhammad SAW. Ini fakta yang tertulis di dalam kitab Perjanjian Lama, di dalam kitab Yesaya. Silahkan lihat dari 1 sampai 20, itu jelas menggambarkan siapa yang akan datang di kota Kedar, pada bangsa Kedar dan Sela itu, yang disebut dengan Gunung Batu kalau terjemahan yang sekarang itu. Kalau dulu dalam kitab aslinya itu Sela. Nah, oke. Saya tidak panjang lebar dulu ke arah sana. Nah, sekarang kita lanjut dulu ke Tamparagi ini. Nah, yuk sekarang kita baca Al-Quran Surah 7 ayat 148 sampai 157, terjemahan Kementerian Agama Republik Indonesia. Dan kaum Musa, setelah kepergian dalam kurung Musa ke Gunung Sinai, mereka membuat patung anak sapi yang bertubuh dan dapat melenguh, dalam kurung bersuara, dari perhiasan dalam kurung emas. Apakah mereka tidak mengetahui bahwa dalam kurung patung anak sapi itu tidak dapat berbicara dengan mereka dan tidak dapat dalam kurung pula menunjukkan jalan kepada mereka? Mereka menjadikannya dalam kurung sebagai sembahan. Mereka adalah orang-orang yang zalim. Dan setelah mereka menyesali perbuatannya dan mengetahui bahwa telah sesat, mereka pun berkata, "Sungguh jika Tuhan kami tidak memberikan rahmat kepada kami dan tidak mengampuni kami, pastilah kami menjadi orang-orang yang rugi." Dan ketika Musa kembali kepada kaumnya,
Dengan marah dan sedih hati dia berkata, "Alangkah buruknya perbuatan yang kamu kerjakan selama kepergianku. Apakah kamu hendak mendahului janji Tuhanmu?" Musa pun melemparkan lauh-lauh dalam kurung Taurat itu dan memegang kepala saudaranya dalam kurung Harun sambil menarik ke arahnya. Dalam kurung Harun berkata, "Wahai anak ibuku, kaum ini telah menganggapku lemah dan hampir saja mereka membunuhku. Sebab itu, janganlah engkau menjadikan musuh-musuh menyoraki melihat kemalanganku, dan janganlah engkau jadikan aku sebagai orang-orang yang zalim." Dan dalam kurung Musa berdoa, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan saudaraku, dan masukkanlah kami ke dalam rahmat Engkau. Engkau adalah Maha Penyayang dari semua penyayang." Sesungguhnya, orang-orang yang menjadikan dalam kurung patung anak sapi, dalam kurung sebagai sembahannya, kelak akan menerima kemurkaan dari Tuhan mereka, dan kehinaan dalam kehidupan di dunia. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat kebohongan. Dan orang-orang yang telah mengerjakan kejahatan kemudian bertobat dan beriman, niscaya setelah itu Tuhanmu Maha Pengampun, Maha Penyayang. Dan setelah amarah Musa mereda, diambilnya dalam kurung kembali lauh-lauh dalam kurung Taurat itu. Di dalam tulisannya, terdapat petunjuk dan rahmat bagi orang-orang yang takut kepada Tuhannya. Dan Musa memilih 70 orang dari kaumnya untuk dalam kurung memohon tobat kepada kami pada waktu yang telah kami tentukan. Ketika mereka ditimpa gempa bumi, Musa berkata, "Ya Tuhanku, jika engkau menghendaki, tentulah engkau binasakan mereka dan aku sebelum ini. Apakah engkau akan membinasakan kami karena perbuatan orang-orang yang kurang berakal di antara kami? Itu hanyalah cobaan darimu. Engkau sesatkan dengan cobaan itu siapa yang engkau kehendaki, dan engkau beri petunjuk kepada siapa yang engkau kehendaki. Engkaulah pemimpin kami, maka ampunilah kami dan berilah kami rahmat. Engkaulah pemberi ampun yang terbaik, dan tetapkanlah untuk kami kebaikan di dunia ini dan di akhirat. Sesungguhnya, kami kembali dalam kurung bertobat kepada engkau." Dalam kurung Allah berfirman, "Siksaku akan aku timpakan kepada siapa yang aku kehendaki, dan rahmatku meliputi segala sesuatu. Maka akan aku tetapkan rahmatku bagi orang-orang yang bertakwa, yang menunaikan zakat, dan orang-orang yang beriman kepada ayat-ayat kami." Dalam kurung yaitu orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, dalam kurung tidak bisa baca tulis, yang dalam kurung namanya, mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka, yang menyuruh mereka berbuat dari yang makruf dan mencegah dari yang mungkar, dan yang menghalalkan segala yang baik bagi mereka dan mengharamkan segala yang buruk bagi mereka, dan membebaskan beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Adapun orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya, dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya, dalam kurung Al-Quran, mereka itulah orang-orang yang beruntung. Nah, teman-teman udah bisa lihat belum ada yang aneh? Belum bisa lihat ya? Jadi begini, umat muslim percaya bahwa Al-Quran adalah wahyu dari Allah. Al-Quran surah 7 ayat 148-157 ini diklaim sebagai informasi langsung dari Allah melalui Jibril, melalui Muhammad kepada umat muslim. Pada ayat 156-157 diceritakan bahwa Allah berkata kepada Musa pada tahun 1500 sebelum Masehi bahwa Allah memberikan rahmat kepada orang-orang yang mengikuti Rasul, Nabi yang umi, yang namanya mereka dapati tertulis dalam Taurat dan Injil yang ada pada mereka. Siapa mereka yang dimaksud? Orang-orang Israel pada zaman Musa. Udah bisa melihat ada kesalahan yang fatal gak di situ? Taurat dan Injil yang ada pada orang-orang yang hidup di zaman Musa. Masih belum bisa lihat juga? Saya perjelas sekali lagi ya. Injil yang ada pada orang-orang yang hidup di zaman Musa. Emangnya pada zaman Musa udah ada Injil? Ayat ini seperti... Oke, saya langsung jawab. Perlu tanpa lagi ketahui, kitab Taurat itu kan diturunkan Allah kepada Nabi Musa. Nah, setelah itu Nabi Musa itu ajarannya diteruskan oleh Yesus atau Nabi Isa itu dengan 12 muridnya tersebut. Dan murid-murid yang jumlahnya semakin banyak yang di luar, yang banyak juga itu termasuk murid. Nah, tentunya
di dalam pengajaran Yesus ini itu pasti ada kitab untuk meneruskan ajaran Nabi Musa ini. Ya kan? Untuk meneruskan ajaran Nabi Musa ini maka adanya kitab Injil. Artinya kitab Injil yang menurut Al-Quran ini adalah kitab Injil yang pada masa itu Nabi Isa atau Yesus dan 12 muridnya dan murid-murid yang lain masih hidup. Tentunya kitab Injil ini sangat banyak pada masa itu beredar. Bahkan setelah Yesus atau muridnya itu disalib dan dieksekusi pada saat itu, kitab-kitab itu masih ada. Tapi yang jadi masalah sekarang, kitab yang diterima dari badan yang berwenang untuk menerima itu cuma 4. Hanya 4 kitab Injil yang diterima, sedangkan murid Yesus itu banyak kitabnya. Dan itu terjadi dan ada sejak Nabi Isa atau Yesus itu masih hidup dengan muridnya tersebut. Tentunya ada dong. Jadi Al-Quran tidak salah bahwa ada orang Yahudi yang beragama sesuai ajaran Nabi Yesus atau Isa ini. Ya benar aja, orang Yahudi yang pada saat itu ada kitab Injilnya sudah. Karena Nabi Isa itu hidupnya setelah Nabi Musa meneruskan kitab Taurat, tapi menjalankan dengan adanya kitab Injil tersebut pada masa Isanya masih hidup loh ya. Nah kalau kitab Perjanjian Baru kan itu waktunya jauh setelah Nabi Isa itu wafat, waktunya kan jauh beda. Nah yang dimaksudkan di Al-Quran ini itu adalah Injil yang ada pada saat Nabi Isa dan muridnya dan umatnya pada masa itu masih hidup. Itu yang dimaksudkan kitab Taurat dan Injil yang di dalam Al-Quran itu. Jadi nggak ada salah. Di mana salahnya? Coba tanpa lagi. Di mana salahnya? Kitab Injil itu yang ada pada saat muridnya masih hidup, Yesusnya masih hidup, umatnya juga pada saat itu masih berpegang kepada kitab Injil yang bertauhid, yang masih asli, yang tidak ada campur tangan, yang tidak ada kontradiksi di dalamnya, yang masih lurus menjalankan ajaran dan meneruskan ajaran Nabi Musa atau kitab Taurat itu sendiri, atau Anda sebut dengan kitab Perjanjian Lama. Oke, lanjut. Berkata kepada kamu, para pengikut Muhammad mengerti apa yang mereka ketik di dalam ponsel yang ada pada mereka. Emangnya di zaman Muhammad udah ada ponsel? Hah? Apa? Kamu nggak tahu apakah di zaman Muhammad udah ada ponsel? Sudah ngalur ngidul Anda tanpa lagi diketawain anak kecil ini. Coba dengerin anak kecil. Selamat malam semua. Nah tuh diketawain, ngalur ngidul Anda mengenai ponsel itu diketawain oleh anak-anak itu gitu loh. Nah coba dengar anak-anak tuh, coba dengerin. Nah tuh 18 ayat 1. Sepemahamanku sih. Oke lanjut dulu ya. Kasihan deh kamu. Di zaman Muhammad itu belum ada yang namanya ponsel. Begitu juga di zaman Musa belum ada yang namanya Injil. Saya jawab langsung. Yang ada di zaman Nabi Musa memang tidak ada Injil, tapi setelah Nabi Musa itu wafat, ya kan, sekitar berapa ratus tahun muncullah ajaran yang namanya Nabi Isa atau Yesus, tapi dia meneruskan ajaran kitab Taurat. Tetapi kemudian Allah Subhanahu wa taala menurunkan kitab Injil kepada Nabi Yesus atau Isa itu dengan 12 muridnya itu dan diikutin oleh umatnya pada masa itu. Nah, justru ada selang waktu antara Nabi Isa dengan Musa itu, selang waktunya berapa ratus tahun setelah Nabi Musa itu wafat, ada selang waktu beda. Jadi Anda harus bisa bedain jeda waktunya ini. Setelah Musa itu wafat berapa ratus tahun kemudian baru muncul Isa ini. Oke? Jadi begini guys, Muhammad tidak mengerti sejarah.
Dia menyangka bahwa Maria ibu Yesus adalah orang yang sama dengan Miriam kakaknya Musa. Dia menyangka bahwa Yesus adalah anaknya Miriam, cucu Amran. Dia menyangka bahwa Musa dan Yesus hidup sejaman, guys. Dia kira Yesus itu adalah ponakannya Musa. Makanya di dalam surah 7 ayat 157 disebutkan bahwa Taurat dan Injil yang ada pada orang-orang di zaman Musa. Sekarang udah bisa lihat kan kesalahan fatal yang ada di dalam Al-Quran surah 7 ayat 157? Udah bisa lihat kan bahwa Al-Quran hanyalah karangan manusia yang Ya tidak bisa seperti itu, karena Islam sudah tahu tanpa ragu. Usia Musa itu jauh berbeda. Masa hidup Musa itu melewatin berbagai macam nabi-nabi setelah itu. Harus melewati Nabi Salomo dulu, Daud dulu, baru muncul kemudian Isa. Jadi saya kira Islam nggak ada pernah menyangka, karena diakuin di dalam kitab itu usia nabi berbeda-beda sesuai dengan zamannya. Nah, nabi tersebut sudah sesuai dengan jalurnya masing-masing. Usianya juga sesuai, kedatangannya juga sesuai, dengan abad-abadnya juga sudah sesuai. Jadi tidak ada yang salah dalam hal ini. Anda aja yang berargumen menyalahkan, membuat argumen yang salah. Dalam Islam sudah tahu usia Nabi dan posisinya di mana-mana, ya kan, sudah tahu semua. Nabi Musa, Nabi Harun, Nabi Zulkifli, Nabi Daud, Nabi Sulaiman, Nabi Ilyas, Nabi Ilyasa, Nabi Yunus, Nabi Zakaria, Nabi Yahya. Kemudian Nabi Isa, itu sudah sangat jauh jaraknya. Islam sudah tahu. Bahkan usia Nabi Isa pun sudah tahu, 33 tahun. Yesus itu sudah diketahui Islam 33 tahun. Jadi urutan usia itu juga tidak sejaman. Dan Islam sudah ngaku itu, sudah tahu. Hanya saja di dalam Islam itu, untuk Isa atau Yesus itu dia meneruskan ajaran Nabi Musa yang sudah lama di atas itu, tapi dihidupkan kembali, diteruskan kembali oleh Nabi Isa atau Yesus itu. Kemudian Allah juga menurunkan kepada Nabi Isa itu kitab Injil, karena ada syariat baru, yaitu cinta kasih, ajaran kasih yang dibawakan oleh Injil tersebut. Itu yang, tetapi ajaran kasih ini bukan berarti menghilangkan ajaran Taurat, bukan berarti membatalkan ajaran Taurat dengan adanya ajaran kasih. Justru ajaran kasih ini menggenapin kitab Taurat itu, tapi bukan menghilangkan. Makanya Islam datang itu untuk meluruskan itu semua, untuk meluruskan penyimpangan-penyimpangan yang terjadi. Makanya Islam tetap meneruskan ajaran Taurat, syariat Taurat masih Islam menjalankan. Kemudian syariat Nabi Isa atau Yesus Islam tetap jalankan. Kemudian Islam meneruskan ajaran kasih yang di dalam Yesus itu dengan ditambah lagi sayang. Jadi ini termuat dalam kalimah Bismillahirrahmanirrahim itu, ajaran cinta kasih dan ajaran sayang. Jadi semua lengkap, Islam itu semua lengkap tanpa ragu. Kalau dalam ajaran agama Anda kan cuma kasih, kalau dalam Islam itu dua, ada kasih, ada sayang. Jadi dua ini berjalan sesuai relnya masing-masing. Jadi kalau Anda ingin mengetahui kasih, ingin mengetahui sayang, nanti silahkan lihat di keterangan akun saya yang video yang lain gitu loh. Silahkan aja kalau mau tahu ajaran kasih dalam Islam, ajaran kasih dalam sayang. Jadi Islam itu justru menyempurnakan. Kalau di dalam syariat Nabi Musa itu belum ada kasih, ya kan, hanya syariat. Kemudian datang Yesus, disempurnakan dengan kasih. Datang Islam lebih hebat lagi. Selain kasih ada sayangnya juga gitu loh. Jadi lengkap dalam Islam itu. Oke? Mengerti sejarah. Dan kamu menyangka Al-Quran adalah wahyu dari Tuhan karena kamu ketipu oleh penjual buku. Kamu disuruh menghabiskan waktumu untuk menghafal, memang supaya kamu tidak punya waktu untuk mengerti apa isi buku itu. Buku macam apa yang cuma bagus kalau kamu tidak mengerti apa isinya?
Ponsel macam apa yang cuma bagus kalau kamu nggak nyalain? Kalau kamu Itu cuman argumen ngeles. Argumen ngeles karena Anda bodoh. Anda bodoh sekali tidak bisa menghafal ayat-ayat kitab Anda. Itu makanya Anda ngelesnya caranya dengan menghujat orang yang sudah hafal. Yang sudah hafal Al-Qur'an 30 juz, ada yang 20 juz, 10 juz. Dan orang Islam itu ada sebagian hafalnya itu karena tidak disengaja tanpa ragi. Itu keistimewaan Al-Qur'an. Hafalnya itu karena dia sering baca setiap sholat. Ayat-ayat Al-Qur'an itu otomatis hafal sendiri. Karena itu menjadi amalan dalam bacaan ajaran beribadah dalam Islam itu sendiri, Al-Qur'an itu. Jadi walaupun Anda tidak nasihatin, Anda nasihatin, orang Islam itu sudah tahu bahwa menghafal tidak otomatis juga menghafal langsung. Itu secara logika, secara amal, karena diamalkan setiap hari waktu bacaan sholat, otomatis hafal sendiri. Memang ada sebagian sekolah atau pesantren yang menghususkan menghafal. Tetapi bagaimanapun secara tidak langsung pun ayat-ayat Al-Qur'an itu hafal. Karena dibacakan sesaat pada saat sholat. Jadi ya Anda aja yang iri hati kepada ajaran Islam mencoba untuk ngeles di situ. Padahal Islam itu selain menghafal disuruh Iqra, bacalah. Itu ayat Al-Qur'an yang pertama turun itu disuruh membaca dulu. Membaca itu maknanya memahami, menjelaskan, mengerti, semua termasuk dalam makna Iqra itu. Kalau dalam Islam mungkin dalam bahasa terjemahan bacalah, tapi dalam bahasa Arab dan bahasa Al-Qur'an Iqra itu maknanya banyak, memahami, mengerti, membaca, wah banyak tempat lagi. Nah, makanya saya sarankan coba kembali ke teks Alkitab yang original gitu loh. Jangan mempelajari sesuatu itu dari terjemahan. Karena terjemahan ini banyak biasnya, maknanya itu kebanyakan bias. Kalau Anda ambil teks original, teks dari ayat Al-Qur'an atau ayat Alkitab itu, nah itu baru Anda harus jago gitu loh. Itu Anda akui mantap gitu loh. Oke, lanjut dulu ya. lain langsung rusak. Buku macam apa yang cuma bagus kalau kamu tidak mengerti isinya? Kalau kamu mengerti isinya langsung menjadi jelek. Kitab suci. Buku seperti itu bukan kitab suci, guys. Apa gunanya kamu menghafal urusan Zainab bercerai dengan Zaid lalu menikah dengan Muhammad di dalam bahasa Arab sampai titik komanya? Dan kamu nggak tahu bahwa yang kamu hafalin itu cuma urusan Zainab bercerai dengan Zaid lalu menikah dengan Muhammad. Nah, makanya kalau mau Anda mengetahui makna yang terbalik, yang tersembunyi dari perceraian dan pernikahan Zainab dengan Nabi itu menjelaskan kaidah hukum dalam Islam itu sendiri. Karena di situ ada tersirat anak angkat. Beda anak angkat dengan kandung. Itu semua pelajaran dalam Islam itu, bahwa dalam anak angkat itu bagaimana menghadapinya atau menyikapinya dalam hukum Islam. Anak angkat itu boleh bagaimana, itu dibahas semua dalam Islam. Nah, itulah kehebatan Islam. Sampai masalah anak angkat pun boleh mewarisi apa tidak itu dibahas. Itulah keindahan Al-Qur'an, kehebatan Islam. Nah, kalau ini mungkin dalam ajaran agama Anda tidak terpikirkan, karena ajaran agama Anda belum tentu sesempurna Islam itu. Jadi dalam Islam itu semuanya itu menjadi dasar hukum, dasar pijakan apa yang diambil dan dibuatkan ketetapannya dalam bentuk hukum-hukum Islam itu sendiri tanpa ragi. Oke? Anda aja kalau mau belajar Islam, oke. Anda pelajari Islam yang baik gitu loh, biar tahu makna apa yang tersembunyi di dalamnya gitu loh. Kamu buang waktu yang berharga di dalam hidupmu untuk menghafal urusan keluarga orang lain yang sudah meninggal 1400 tahun yang lalu di dalam bahasa Arab tanpa kamu mengerti apa yang kamu hafalin dan untuk apa kamu hafalin. Jadi begini guys, saya sudah memberikan fakta bahwa pembuat Al-Quran tidak mengerti sejarah. Saya juga sudah memberikan fakta bahwa tidak ada gunanya kamu menghafal Al-Quran. Kalau tidak mengerti Al-Quran, tidak mengerti sejarah, bukti dan faktanya sekarang Islam tanpa ragi, itu banyak orang berbondong-bondong masuk Islam.
Itu di seluruh dunia tanpa lagi orang berbondong-bondong masuk Islam. Anda silahkan cek Paus Benediktus yang ke-16 itu kemana dia pergi, silahkan cek. Banyak sekali dari pastor, dari pendeta, banyak pindah masuk Islam. Itu ribuan sekarang di Inggris itu tanpa lagi, itu jadi agama terbesar kedua setelah agama yang lain. Itu bayangkan ribuan masjid beredar sekarang. Nah di Amerika sekarang karena serangan COVID virus 100.000 orang, dia sekarang malah lunak terhadap Islam. Malah di sana orang banyak masuk Islam, ribuan orang sekarang pindah ke agama Islam. Karena apa? Karena orang Islam itu banyak yang tidak terkena virus COVID ini. Banyak yang tewas, banyak yang mati kan ajaran agama Anda, orang kafir tanpa lagi. Nah, Anda bayangkan di Wuhan sana orang-orang banyak pindah masuk Islam. Karena lihat orang-orang Wuhan sana kok orang-orang Cina yang beragama Islam nggak kena virus gitu loh. Dengan berwudu, dan ajaran berwudu ini diikutin oleh semua orang di dunia sekarang. Dengan membasuh tangan, mencuci muka segala macam. Itu biar terhindar dari COVID, dari virus. Nah, ini sudah dijalankan oleh Islam. Makanya orang banyak suka dengan Islam itu tanpa lagi pindah ke Islam itu. Selain selamat dari virus, tidak banyak yang mati, tewas karena virus. Anda bayangkan, Amerika itu sudah 100.000 orang tewas sudah. Disusul negara Eropa lain. Spanyol, Italia. Anda silahkan cek Italia. Itu berapa orang yang terkena, berapa orang yang kena virus tersebut, silahkan cek. Jadi ini tidak ngomong doang, kenyataan fakta. Yang banyak tewas karena virus corona itu karena orang itu makan makanan yang diharamkan, seperti makan babi, bekecot, makan pokoknya yang jorok-jorok, bajing, pokoknya anjing, pokoknya makanan-makanan yang kotor-kotor tuh dimakan itu, ya udah bakal kena virus. Belum lagi dia makan makanan yang mentah-mentah, belum makan darah. Wih, ngeri betul. Nah, itu terjadi, sudah dibuktikan bahwa yang banyak kena virus itu orang di luar Islam. Itu bukti sudah di Eropa itu. Fakta nyata. Nah, sekarang di Arab Saudi malah sekarang sholat Jumat sudah dibuka lockdownnya, orang sholat Jumat. Ibadah haji sudah mulai dipersiapkan juga. Jadi semua sudah berjalan dengan jalurnya Islam itu sudah mantap. Makanya orang senang banyak pindah ke agama Islam. Nggak usah jauh-jauh lah, di Indonesia ini loh banyak yang dari kualitas dari pastor, pendeta tuh pindah ke Islam. Ya kan, Nababan, Mokoginta, ya kan, Samudra, Yahya, itu dari orang-orang pendeta-pendeta pastor Anda sendiri malah pindah ke Islam. Karena dia tahu bahwa ternyata Islam itu meneruskan ajaran yang dulu, yang konsekuen sampai sekarang ternyata Islam. Yang meneruskan ajaran Ibrahim, Musa, Isa itu ternyata Islam. Yang berpuasa, sholat, zakat, haji, tidak menyekutukan Tuhan, bertauhid, yang Maha Esa, Tuhannya benar, itu Islam. Jadi ya saya nilai jauh tanpa lagi gitu loh. Anda lihat. Nah, sekarang Anda lihat di Vatikan sana, kasus pastor yang sudah masuk di sel, di penjara tuh 2 orang. Saya tidak sudah sebutkan kasusnya apa, silahkan cek sendiri. Nah, silahkan Anda di Philadelphia itu 300 orang kasus, 300 orang dengan korban lebih, anak-anak tuh lebih 1.000 orang. Silahkan cek, saya tidak sebutkan kasus anunya. Silahkan cek sendiri di YouTube. Silahkan cek kasus apa itu. Ya kan, tidak perlu saya, nanti kalau sempat saya tampilkan itu videonya. Oke, lanjut dulu ya. Waktu untuk hidup di dalam dusta. Apakah kamu mau membuang waktu yang masih kamu punya untuk terus hidup di dalam dusta? Kalau kamu sudah sadar bahwa Al-Quran bukan wahyu dari Tuhan, silakan ketik "saya keluar dari Islam" pada kolom komentar di bawah video ini setelah video ini selesai ya.
Kalau kamu masih belum yakin dengan apa yang saya sampaikan, silakan kamu buka quran.kemenak.go.id. Baca seluruh isi Al-Quran yang sudah diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia oleh Kementerian Agama itu. Ketika kamu baca Al-Quran di dalam bahasa yang kamu mengerti, pertanyakan apakah kamu layak untuk membuang waktumu untuk menghafal ayat-ayat yang kamu baca itu di dalam bahasa Arab. Semakin kamu baca Al-Quran di dalam bahasa yang kamu mengerti, kamu akan semakin sadar bahwa Al-Quran itu tidak layak untuk dihafal, apalagi di dalam bahasa Arab. Dan Oke, itu terserah Anda lah. Anda menjawab ngeles apa aja tanpa lagi bukti faktanya. Sampai sekarang Al-Quran lah yang teks originalnya sampai sekarang bisa dipertanggungjawabkan. Sedangkan kitab Anda itu kalau dipalsukan tidak ada teks aslinya, bagaimana mau tahu itu dipalsukan apa enggak gitu loh. Kitab terjemahan Anda itu diterjemahkan dalam bahasa apa, kemudian dipalsuin bahasanya, itu bagaimana Anda tahu? Bagaimana bisa tahu kalau teks asli originalnya nggak ada? Nah, sekarang saya tampilkan ini perdebatan antara orang Yahudi dan ajaran agama Anda Kristen tentang kitab. Bahwa sebenarnya orang Yahudi pun dia nggak terima kalau teks aslinya itu diterjemahkan semaunya, karena itu tidak sesuai dalam kitab Taurat itu sendiri. Ini saya dengarkan, silakan lihat nih. Kalau kamu itu ngerti kebenaran, begitu kebenaran kamu itu disalahkan orang, ya kamu harus muncul membela gitu loh. Saya lihat kamu kalau muslim ngomong sesuatu mengenai tanah atau perjanjian lama, kamu diam aja itu. Saya katakan Yahweh itu pernah atau sering dalam perjanjian lama atau tanah itu datang ke dalam dunia ini dalam wujud manusia. Coba kamu baca Kejadian 18 atau Beresit pasal 18 ayat 1. Yang berjudul Dracula.